seperti ini normal ya. Tapi kalau terlalu aktif seperti ini, di sini kalau sudah terjadi kasar begini, cenderung agregasi trombositnya berlebihan di sini. Nah, ini yang dibilang nanti menimbulkan trombus. Trombus itu artinya nanti tertimbun semakin lama semakin banyak, lalu akhirnya menyumbat di pembuluh darahnya. Kalau terjadi trombus ini misalnya patah, lalu lepas, terhanyut. Nah, ini bahaya juga, karena yang hanyut tadi berbentuk gumpalan itu nanti akan mengikuti aliran darah. Tentu saja aliran darah di arteri ini akan menuju lama-lama ke pembuluh darah yang kecil. Kalau terjadi gumpalan darah itu ketemu dengan pembuluh darah yang kecil, maka tersumbatlah pembuluh darah yang kecil itu. Kalau tersumbat total artinya tidak ada darah yang pergi ke ujung pembuluh darah. Nah, kalau tidak ada darah yang ke ujung pembuluh darah, yang akan terjadi adalah sel-sel di sana akan mati. Nah, ini yang kelihatan sekali kalau gumpalan ini lalu menuju pembuluh darah kecil yang di otak misalnya. Maka terjadi stroke. Kenapa? Orang kan sering bilang, loh, nggak ada apa-apa kok tiba-tiba stroke. Ya inilah salah satu penyebabnya gitu. Kan seringkali, oh nggak ada apa-apa. Ya kalau ada peringatan kan beda ya. Namanya bukan stroke namanya gitu. Lalu kadang-kadang juga, kok serangan jantung tiba-tiba? Ya ini karena trombus ini lepas. Lalu istilahnya emboli. Jadi yang diistilahkan dengan emboli adalah tadi, gumpalan itu lepas ya, jadi embolus, lalu dia akan menyumbat ke pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, sebenarnya faktor-faktor ini kompleks sekali. Karena apa? Karena endotel ini bisa rusak karena banyak hal. Ya, tadi lifestyle, ya, merokok itu benar-benar mengganggu ya. Dan juga misalnya ada gangguan imun, ya, gangguan imun. Karena orang-orang yang meninggal dari COVID itu kemudian terlihat pada saat diotopsi kok ternyata memang sebagian besar itu terjadi gumpalan yang menyumbat, gumpalan dari platelet yang menyumbat di mana-mana di seluruh pembuluh darahnya. Itu yang terjadi. Jadi inilah penyebab kematiannya. Ini pada pasien COVID ya. Lalu gimana dong kalau kita bisa menghalangi aktivitas platelet yang berlebihan? Ya kalau ini bisa dihalangi sebenarnya gejala-gejala COVID ya biarin aja gitu. Mungkin hilang penciuman ya, lalu juga ngilu di sana atau demam di sini, itu nggak ada masalah karena tidak fatal. Yang menimbulkan kefatalan itu kan ini penggumpalan atau agregasi trombosit ya, penggumpalan platelet yang berlebihan. Ini yang akhirnya ke seluruh pembuluh darah, ke organ-organ tubuh, lalu nyumbat di sana sini. Inilah yang kemudian menimbulkan kematian pada penderita-penderita COVID. Nah, jadi pada COVID ini sekarang karena lagi tren banget, sangat penting untuk menjaga agar agregasi platelet yang berlebihan ini tidak terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat platelet sendiri ini lucu juga karena di dalam area COVID ini dia punya beberapa fungsi. Ya, yang pertama dia sendiri apa namanya sebagai tempat berkembang biaknya virus. Karena apa? Karena tadi dia punya mesin protein ya. Mesin protein itu akan dimanfaatkan oleh virus, virus akan masuk ke sana lalu mengubah sel itu sehingga nanti produksi, tapi yang diproduksi adalah virus-virus yang banyak sekali. Jadi istilahnya replikasi atau pertambahan virus itu terjadi gara-gara dia memanfaatkan platelet ini. Itu satu. Tetapi platelet ini sendiri juga sangat berguna untuk melawan infeksi virus itu ya. Karena apa? Karena dia punya banyak fungsi. Jadi dia bisa melepaskan platelet faktor misalnya yang akan memanggil sel-sel pertahanan tubuh yang lain untuk bareng-bareng nyerang virusnya ya. Dan banyak cara lagi yang secara kedokteran nanti mungkin kalau kita ngobrol terlalu dalam. Misalnya lewat imunoglobulin C, dia punya sistem kekebalan yang spesifik untuk virus. Nah ini yang orang-orang tunggu kan, bahwa kalau sudah kena, makanya kok gini, sudah kena COVID, kebal nggak? Ya kebal terhadap apa? Terhadap COVID yang itu. Kalau COVID yang varian yang lain, bagaimana? Ya belum kebal karena apa? Imunoglobulin C-nya belum terbentuk untuk yang lain tadi. Gitu. Jadi ada yang spesifik pertahanan tubuh itu, ada yang bersifat umum. Nah, ini semua dimiliki fungsinya oleh platelet tadi. Kalau platelet error, terjadi aktivasi yang berlebihan, apa yang terjadi? Pada saat error seperti ini, ya, dia berkumpul berlebihan, maka platelet akan diproduksi lebih. Tetapi pada saat nanti
tubuh mengetahui ada produksi yang berlebihan banget, malah lewat jalur neurodeminase akan di stop produksinya. Jadi akhirnya malah terjadi kekurangan platelet ya. Kalau diperiksa di darah kurang platelet karena apa? Karena plateletnya ngumpul di tempat-tempat tertentu sementara produksinya berkurang. Nah, makanya kok terjadi malah kalau dicek secara lab trombositnya rendah. Padahal katanya terjadi gumpalan trombosit yang berlebihan. Nah, maka hal itu terjadi di sini gitu. Jadi pada pasien COVID ini. Nah, sebenarnya kalau kita tidak stres dan kita sudah mempersiapkan diri dari awal, konsumsi usukusi, karena kan ada NK cell-nya, natural killer cell yang memang terbukti efektif ya lawan virus, jamur, bahkan untuk kanker pun kita sudah lihat kemampuannya sesuai dengan teori-teori yang ada, artinya dari penelitiannya. Jadi itu kalau dikonsumsi awal tentu pertahanan tubuh kita sudah lebih siap. Lalu subarasi juga dikonsumsi awal kadarnya mungkin sudah yakin bahwa tidak terjadi agregasi platelet yang berlebihan terjadi. Karena ini kayak bola salju, begitu terjadi sedikit akan langsung hal ini pun akan merusak dinding pembuluh darah lagi, akhirnya dinding pembuluh darah yang rusak akan melepaskan tadi von Willebrand faktor dan sebagainya, akan terjadi lagi timbunan lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kalau dari awal kita cegah itu jauh lebih sederhana daripada nanti sudah gumpal-gumpal baru kita bongkar.